Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari long short term memory dan melihat perbandingannya dengan model RNN standar. Kita kembali mengingat bagaimana cara kerja dari RNN. Di sini misalkan kita punya 3 input, X1, X2, dan X0 yang saling berurutan. Seperti semua jaringan saraf, simpul akan menghitung menggunakan input dan mengembalikan nilai keluaran dalam jaringan berulang. Keluaran ini kemudian digunakan bersama dengan elemen berikutnya sebagai masukan untuk langkah berikutnya dan seterusnya. Bisa dilihat di sini, proses berulang terjadi. Apa bedanya dengan LSTM? Dalam LSTM, simpul bersifat berulang, tetapi mereka juga memiliki simpul status internal yang berwarna hijau dengan tulisan state, menggunakan status internal sebagai ruang memori kerja, yang berarti informasi dapat disimpan dan diambil selama banyak langkah waktu. Nilai masukan dan keluaran sebelumnya, serta status internal, semuanya digunakan dalam perhitungan satu simpul. Hasil perhitungan digunakan tidak hanya untuk memberikan nilai keluaran, tetapi juga untuk memperbarui status seperti jaringan saraf lainnya. Simpul LSTM memiliki parameter yang menentukan bagaimana masukan digunakan dalam perhitungan, tetapi LSTM juga memiliki parameter yang dikenal sebagai gate yang mengendalikan aliran informasi dalam simpul khususnya. Di sini kita lihat simulasi secara berulang dari LSTM. Seberapa banyak informasi pada status aman digunakan sebagai masukan untuk perhitungan parameter gate atau gerbang ini adalah bobot dan bias, yang berarti perilaku bergantung pada masukan. Kita misalkan masukan key tidak memerlukan banyak informasi yang dilewatkan dan sudah pasti huruf berikutnya adalah U. Berbeda dengan input E, di mana E dalam kata intelijen, maka seharusnya dia inputnya bukan E, tetapi G, sehingga kalau inputnya E, ini akan dimasuk sebagai salah satu, apakah dia di forget, diabaikan, ataukah disimpan atau di recall. Kemudian pada bagian gate yang lain, di situ juga terdapat status, apakah dia nilainya baru atau lama, atau dia fokus pada state atau status tersebut. Inilah gerbang yang mengontrol berapa banyak informasi terkini yang disimpan ke state atau status dan berapa banyak output ditentukan oleh kalkulasi terkini dibandingkan dengan informasi yang disimpan. Jadi, simpul LSTM sudah pasti lebih rumit daripada simpul RNN biasa,
Namun, ini membuat mereka lebih baik dalam mempelajari ketergantungan yang kompleks dalam urutan data. Dan akhirnya mereka tetap merupakan simpul dengan sekumpulan parameter. Dan parameter inilah yang dipelajari selama proses pelatihan seperti halnya jaringan saraf lainnya. Berikut adalah contoh dari state cell di dalam LSTM. Dalam satu sel memori LSTM, di sini terdapat 3 gate. Gate pertama adalah forget gate, gate kedua adalah input gate, dan gate ketiga adalah output gate. Pada penjelasan video sebelumnya, setiap gate di sini dilakukan 2 operasi. Yang pertama adalah multiplication bitwise, atau dengan kata lain operasi antar elemen, operasi perkalian antar elemen yang dilambangkan dengan menggunakan tanda silang. Jadi yang warna oranye tanda silang. Kemudian yang warna kuning itu adalah fungsi aktivasi dengan menggunakan fungsi sigmoid ataupun fungsi tangan. Dalam sebuah sel status atau sel keadaan dari LSTM, di sini terdapat beberapa variabel yang perlu diketahui. Yang pertama adalah T-1 yang artinya adalah status dari sel yang sebelumnya. Kemudian yang merupakan keluaran dari forget gate dilambangkan dengan FT. IT merupakan output dari input gate. Dan C-topi atau head C itu merupakan kandidat. Sedangkan OT merupakan output dari output gate. Dan CT merupakan status sel yang baru. Dalam hal ini, HT merupakan hidden state. Mari kita lihat bagaimana proses yang berjalan di dalam satu sel memori di dalam LSTM dengan 3 gate yang saya jelaskan tadi. Diawali dari proses penjumlahan antara HT-1 dengan input XT, di mana dia akan masuk ke forget gate sebagai input dan menghasilkan output FT. Selain itu, dia juga masuk ke input gate dan menghasilkan keluaran sebagai IT dan juga masuk ke sebagai kandidat T. Hasil FT kemudian dioperasikan dengan multiplication bitwise, maka dia akan masuk sebagai input di dalam input gate. Kemudian hasil dari IT dengan CT dioperasikan dengan perkalian bitwise atau elemen. Dia akan dioperasikan dengan penjumlahan bit dan menjadi output dari CT. Pada kasus yang sama, hasil penjumlahan antara HT-1 dengan XT juga menjadi output dari output gate yang kemudian dioperasikan dengan hasil dari operasi sebelumnya. Dia menghasilkan nilai baru dari hidden state. Demikian gambaran secara garis besar dari
proses yang terjadi dalam satu sel LSTM. Pada pertemuan atau video berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi dari RNN dan kelemahan-kelemahan serta batasan-batasannya, dan bagaimana kita mengatasi kelemahan tersebut. Kita bertemu kembali pada video berikutnya. Terima kasih.